karena tubuh kita itu sejatinya bisa melakukan regenerasi sel. Contohnya anak kecil, kalau kita lihat dia belum banyak pikirannya, tiap hari hanya bermain-main, lari-larian. Anak kecil memiliki sistem metabolisme yang sangat cepat. Oke guys, sebenarnya penyakit asam lambung ini bisa diobati ya, dengan diri kita sendiri, dari proses dalam diri kita sendiri, bisa dengan obat-obatan alami ataupun ada juga yang dengan obat-obatan medis. Dulu saya berusaha untuk mengenal penyakit ini karena kurang lebih 1 tahun saya menderita penyakit ini ya, yang dirasakan juga sama ya dengan teman-teman. Kebanyakan, jadi asam lambung itu ada, kalau saya kategorikan ada 2 ya. Jadi asam lambung yang disertai dengan anxiety atau rasa cemas yang berlebihan, ada juga yang asam lambung yang tidak mengalami apa yang dinamakan kecemasan atau anxiety yang berlebihan. Beberapa dari teman-teman yang mengalami asam lambung dengan anxiety, rasa kecemasan yang berlebihan, itu sebenarnya mengalami berkaitan dengan psikosomatis atau kejiwaan. Jadi mungkin beberapa penyakit itu tidak sembuh ya, jadi mengalami gangguan asam lambung lama, jadi mungkin bertahun-tahun, sehingga muncul kecemasan yang berlebihan sehingga berdampak pada psikosomatis tadi. Untuk psikosomatis sendiri ini sangat mengganggu ya teman-teman. Jadi semakin kita stres itu hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita itu semakin tidak seimbang, seperti keluarnya hormon kortisol, hormon adrenalin di luar batas. Jadi saya katakan di luar kontrol, uncontrol. Sebenarnya hormon-hormon ini memiliki fungsi. Ketika kita stres, dia bekerja di luar fungsinya. Misalkan seperti hormon adrenalin itu ketika kita dalam posisi ketakutan, itu hormon ini akan keluar dalam posisi terancam ya, seperti ketika kita misalkan sedang dikejar sesuatu ya, misalkan dikejar anjing, hormon ini akan keluar dengan cepat, memompa jantung. Fungsinya ya seperti memompa jantung, detak jantung semakin cepat, sehingga aliran darah, tekanan darah itu akan naik secara instan. Lalu juga akan muncul hormon kortisol ya. Hormon ini fungsinya untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, sehingga akan muncul energi ya, dan otak akan semakin cepat untuk berpikir, mengambil tindakan, sehingga kita memiliki energi yang kuat. Dengan jantung yang memompa darah lebih cepat, kita memiliki energi yang kuat, kita bisa lari dengan menghindari anjing yang tadi itu ya, bisa melompat pagar dengan tinggi. Itu karena pengaruh hormon-hormon yang terkendali. Bagaimana kalau hormon itu tidak terkendali? Ya, mungkin karena faktor stres. Jadi hormon ini keluar di luar kendali kita karena kita stres ya. Dari stres itu asam lambung juga berpengaruh ya teman-teman. Asam lambung akan meningkat ketika kita stres, meningkat sehingga menimbulkan gas di dalam lambung. Jadi kalau kita lihat di bagian pH, di sini ya, bagian pH itu ada pH 0 sampai dengan 14. pH netral itu ada di angka 7. Sedangkan lambung itu memiliki pH 3.
Kalau air itu pH-nya 7 ya. Semakin dia 7 ke atas itu semakin basah, semakin 7 ke bawah itu sifatnya semakin asam. Jadi kondisi di dalam lambung itu pH-nya 3. Kalau asam lambung semakin banyak di dalam lambung itu pH akan semakin asam, jadi bisa pH 2, bahkan bisa pH 1, dan ini akan merusak homeostasis ya, keseimbangan yang ada di dalam lambung sendiri. Dengan pH 3 tadi, lambung itu sudah memiliki fungsi ya, sudah terlindungi oleh mukosa lambung yang memiliki lendir yang disebut dengan mukus. Akan tetapi jika dia terlalu banyak, pH ini akan semakin asam ya, dan sehingga bisa melukai lambung sendiri karena semakin asam, pH 2 atau pH 1 ya. Sedangkan asam lambung ini itu fungsinya sebenarnya untuk meleburkan makanan ya yang masuk, sehingga akan disalurkan melalui usus ya, dari nutrisi-nutrisi makanan yang sudah kita makan tadi. Apabila asam lambung ini semakin banyak, dia akan melukai lambung ya, jadi akan muncul gas, perut kembung, rasa begah di dalam perut. Setelah muncul gas akan ada tekanan ya, ini yang membuat seperti nyeri di ulu hati, jadi kita akan sulit bernapas karena banyak gas ya di dalam tubuh tadi. Ketika banyak gas itu karena di lambung sendiri itu ada katup ya, dinamakan sphincter. Itu kalau tekanan semakin berlebih itu akan melemah ya, jadi kita sering buang angin, sering bersendawa, katup yang ada di esofagus di sini ya, itu akan melemah dan asam lambung bisa naik. Kalau asam lambung ada di lambung dengan pH yang normal 3 itu dia tidak akan berbahaya, tapi kalau dia sudah di luar lambung karena pH di dalam tubuh ini berbeda-beda, dia akan naik dan melukai tenggorokan ya. Tenggorokan akan rasa panas, akan ada sariawan, enamel gigi akan keropos, rongga mulut menjadi putih ya, lidah pun rasanya kadang pahit ya kalau bangun tidur, dan bau mulut di situ ya teman-teman. Jadi intinya jangan sampai kita stres, karena stres itu akan memicu asam lambung berlebihan. Apa yang harus kita lakukan ya bila kita tetap stres? Karena kan kalau stres tadi hormon-hormon dan asam lambung ini juga akan uncontrol, di luar kendali kita. Kita lakukan sebenarnya banyak cara ya, dari setiap individu bisa melakukan ini. Kalau saya sih kunci dari manajemen stres itu sebenarnya mencari ketenangan ya teman-teman. Ketenangan, selain ada yang mengatakan bisa meditasi, bisa yoga, banyak cara sebenarnya. Kalau saya, yang pernah saya lakukan, meningkatkan ibadah, bagaimana kita bisa menenangkan pikiran lewat ibadah, karena satu-satunya jalan untuk mencapai ketenangan ya dengan ibadah teman-teman. Dengan ibadah kita akan mendapatkan pikiran yang tenang, kita tidak merasa was-was, kita juga hati juga jadi adem ya teman-teman. Di situ nanti akan muncul, setelah kita tenang itu akan muncul hormon-hormon ya, hormon ketenangan. Jadi kalau bisa saya katakan ini adalah morfin alami ya. Itu seperti endorfin, terus dopamin, banyak ya. Jadi otak itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat pikiran kita menjadi tenang. Di situ hormon-hormon ini memberikan keseimbangan, homeostasis dalam tubuh. Jadi seperti itu. Jadi hormon ini sebenarnya hormon yang meningkatkan
sel-sel imunitas ya, inti dari sel-sel imunitas yang menguatkan tubuh kita ya. Jadi juga akan memberikan kekuatan ya dalam sel itu, karena dalam sel itu ada namanya makrofag ya, sel inti dari imunitas. Makrofag dia akan memakan sel-sel yang sudah rusak akibat stres tadi. Mungkin itu teman-teman ya, jika kita mengalami gangguan stres ya, sebenarnya bisa kita sembuhkan sendiri ya, karena tubuh kita itu sejatinya bisa melakukan regenerasi sel. Contohnya anak kecil, kalau kita lihat dia belum banyak pikirannya, tiap hari hanya bermain-main, lari-larian. Anak kecil memiliki sistem metabolisme yang sangat cepat, dimana sistem metabolisme ini sangat cepat ya, dan suhu tubuhnya cenderung hangat. Itu anak kecil, karena yaitu tadi pola di dalam tubuhnya itu sangat cepat, dari makanan yang masuk langsung diolah menjadi energi, keluar pun juga lewat keringat atau sekresi lainnya. Itu anak-anak berbeda dengan usia-usia yang sudah tua. Itu metabolisme kita semakin tua, kita akan semakin lambat metabolisme ya. Suhu tubuh pun akan cenderung dingin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harapkan tetap semangat teman-teman, jangan putus asa menghadapi penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety, karena ketenangan itu adalah kunci dari penyakit ini. Gangguan ya, kalau saya bilang bukan penyakit tapi gangguan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.